SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwah, sini lah. Yang muda-muda ya, dekat minggir-minggir sini. Betul. Ayo mas, sini mas. Oke mas. Biar saya nggak repot nolehnya, nggak noleh depan, ngiri kanan juga. Kayak sini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang di dalamnya banyak sebab-sebab dihapusnya dosa, dan tujuan datangnya bulan Ramadan diantaranya adalah untuk menghapus dosa-dosa kita. Karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah naik mimbar, kemudian mengucapkan amin, amin, amin. Lalu ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau mengamini ya Rasulullah? Maka beliau bersabda, atani Jibril. Jibril datang kepadaku, kemudian mengucapkan beberapa hal. Di dalamnya ada unsur doa, maka aku amini. Salah satunya adalah man adraka Ramadan walam yaghfirullah raghima anfuhu, celaka seorang yang berjumpa dengan Ramadan namun dosanya tidak diampuni oleh Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Allahumma amin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, semua para sahabatnya, dan umatnya yang setia sampai hari kiamat. Tema kita kali ini adalah berkaitan dengan sikap berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Tema ini tema yang sangat penting sekali. Yang pertama, karena ini bagian daripada kasih sayang Islam kepada umatnya, supaya tidak jatuh dalam sikap berlebih-lebihan. Ini merupakan salah satu cara Islam untuk menutup pintu bahaya. Karena sikap berlebih-lebihan itu seringkali menimbulkan bahaya, baik dalam akidah atau dalam ibadah atau dalam sikap atau dalam ucapan, maka ditutup oleh Islam. Dan Islam ketika memerintahkan suatu, Islam juga memerintahkan sarananya. Sebaliknya, ketika melarang suatu, maka melarang dan menutup sarananya. Dan salah satu sarana umat-umat terdahulu jatuh dalam perbuatan syirik kepada Allah
menyekutukan Allah, ibadah kepada selain Allah, di antaranya adalah sikap al-ghulu, sikap berlebihan. Oleh karena itu, tema ini perlu kita bahas. Yang kedua, ini menunjukkan bahwasannya Islam dinun wasat, agama pertengahan. Sebagaimana Islam melarang sikap meremehkan, begitu pula Islam melarang sikap berlebihan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kok anteng yang depan sampai belakang ini? Yang depan anteng dengarkan, yang di belakang ngobrol. Yang tidak membawa mic dilarang bicara dalam masjid. Islam adalah agama pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat Islam umat yang pertengahan. Litakunu syuhada 'alan nas. Agar kalian menjadi saksi bagi manusia. Maka wasaton artinya adalah udulan, adil. Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Tidak berlebihan, tidak meremehkan. Maka dalam nusus kita jumpai banyak ungkapan nabawi dalam melarang sikap berlebihan. Kadang ungkapannya langsung la taghlu fi dinikum. Ya alal kitab la taghlu fi dinikum. Allah berfirman wal kitab, jangan berlebihan dalam agama kalian. Terkadang dengan menyebutkan perbuatan-perbuatan umat terdahulu kepada nabi-nabi mereka. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan puji aku berlebihan sebagaimana Nasara memuji Isa secara berlebihan. Innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Aku hamba. Ucapkan hamba dan utusannya. Dalam hadis ini, ucapkan hamba dan utusannya, maka mengandung makna larangan berlebihan. Ketika katakan abdun hamba, maka ini adalah larangan berlebihan. Karena abdun la yu'bad, hamba tidak disembah. Ketika seorang hamba disembah, baik nabi, rasul, orang soleh, atau hamba-hamba yang lain disembah, berarti ini termasuk perbuatan atau sikap berlebihan karena memberikan hak Allah kepada para hamba Allah. Padahal abdun la yu'bad, hamba itu tidak boleh disembah. Hamba itu kewajibannya adalah menyembah, menghambakan diri kepada Allah. Makanya Allah sifati para malaikat ibadum mukramun, mereka para hamba yang dimuliakan. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an sering disebut dengan hamba. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman tentang turunnya Al-Qur'an. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina satu bisurat mimithli. Jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Kepada siapa? Nabi Muhammad. Datangkan sepertinya. Allah menampakkan dengan hamba dalam kedudukan yang mulia. Dalam maqam kedudukan turunnya Al-Quran. Tahaddi, tantangan kepada orang-orang Quraisy saat itu ketika mereka tidak beriman dengan Al-Quran dan meragukan Al-Quran. Datangkan sepertinya. Maka hamba tidak disembah. Ini larangan berbuat ghulu. Begitu pula Allah berfirman,
Subhanalladzi asra bi 'abdihi fi maqamil Isra. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya pada waktu malam. Hamba la yu'bad, hamba tidak disembah. Hamba berarti jasad dan ruh. Abdun la yu'bad. Fa'auha ila abdihi ma auha. Allah wahyukan kepadanya, kepada hambanya apa yang Allah wahyukan. Maka Allah menyebut nabinya hamba, hamba, hamba. Ini menghilangkan sikap hulu berlebihan. Tapi Nabi kita SAW tidak hanya hamba, tapi Rasul. Wa rasulun la yukadzab. Rasul tidak boleh didustakan. Maka di sini mengandung makna tidak boleh meremehkan, tidak boleh merendahkan. Maka ini menunjukkan agama Islam agama wasat, agama pertengahan. Sebagaimana tidak boleh hulu, tidak boleh jafa, meremehkan. Sebagaimana tidak boleh jafa, tidak boleh hulu. Maka kedua-duanya dilarang supaya umat Islam ini berada dalam jalan pertengahan. Di atas siratal mustaqim, jalannya Allah yang dilewati para nabinya, para rasulnya, dan orang-orang mulia yang mengikuti mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW memeringkatkan umatnya dari sikap hulu secara umum. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Hati-hati atau jauhi, ini termasuk lafaz larangan, peringatan, jauhi oleh kalian sikap berlebihan. Kenapa? Karena yang menghancurkan umat-umat terdahulu adalah sikap berlebihan. Tatkala baginda Nabi SAW melarang larangan, yaitu sikap berlebihan. Kemudian menyebutkan sebabnya, karena umat terdahulu binasa, mereka menyimpang dikarenakan sikap berlebihan. Maka beliau ingin mengingatkan, apabila umat ini ternyata jatuh dalam sikap hulu berlebihan, maka bisa menimpa umat ini apa yang menimpa umat-umat terdahulu. Maka ini menunjukkan kasih sayang baginda Nabi kepada umatnya. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau semangat memberikan hidayah kepada manusia, kepada kalian. Dan beliau rahim, rauf, lembut, rahmat, kasih sayang kepada umatnya. Sehingga beliau semangat mendakwai mereka. Maka mendakwai manusia itu menunjukkan kasih sayang Islam kepada manusia. Ketika diperingatkan dari bahaya, walaupun dikira oleh kita atau sebagian manusia itu suatu yang dianggapnya tidak sesuai dengan seleranya, lupa bahwasanya itu bagian daripada kasih sayang Islam. Karena tujuan daripada dakwah Islam ini adalah menyelamatkan manusia. Aslim taslam, masuklah Islam, kalian akan selamat. Dan Nabi SAW pernah mendatangi seorang pemuda Yahudi. Kemudian sebelum meninggal dunia ditawari masuk Islam. Lalu pemuda Yahudi noleh kepada ayahnya karena ayahnya belum masuk Islam. Ternyata ayahnya mengizini. Lalu dia mengucapkan kalimat syahadat, mengikrarkan akan keislamannya. Lalu setelah itu meninggal dunia. Maka baginda Nabi SAW bersabda, Alhamdulillahilladzi anjahu minan nar.
Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Berarti tujuan mulia daripada dakwah Islam adalah menyelamatkan manusia dari api neraka. Bukan ingin mendapatkan manfaat dari orang tadi. Karena orang tadi dalam keadaan sekarat, mau meninggal dunia. Maka didakwahi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan manusia dari api neraka. Dan agar yang mendakwahkan Islam ini mendapatkan pahala dengan harapan diselamatkan pula oleh Allah dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Dan memang kesuksesan manusia itu adalah selamat dari neraka, masuk surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka dia orang sukses. Maka dia orang bahagia. Sukses hakiki adalah selamat dari api neraka, masuk dalam surga. Faqad faz, tunggu telah beruntung. Itu keberuntungan yang hakiki. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dari sikap hulu berlebihan. Ini adalah karena kasih sayang beliau kepada umatnya supaya tidak menimpa umat ini seperti yang menimpa umat-umat terdahulu. Syekhul Islam ketika menjelaskan hadis ini beliau mengatakan, amun fi jami' anwa'il ghulu fil i'tiqad wal a'mal. Hadis tadi, larangan dari sikap ghulu ini sifatnya umum. Mencakup semua jenis ghulu berlebihan. Baik dalam masalah keyakinan maupun dalam masalah perbuatan, masalah sikap. Ini juga tidak boleh ghulu. Karenanya sahabat Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, habibaka haunan ma asa ayyakuna habibuka bagidan yauman ma wa bagidaka yauman ma asa ayyakuna bagiduka habibaka haunan ma. Seringkali seorang dalam muamalah terkadang jatuh dalam berlebihan baik dalam mencintai maupun membenci. Maka sahabat Ali memperingatkan. Dan ini adalah senada dengan hadis tadi, tidak boleh ghulu. Cintailah orang yang kau cintai sekedarnya, kan bisa jadi dia nanti menjadi orang yang Anda benci. Sebaliknya, apabila engkau membenci seorang, bencilah sekedarnya, karena bisa jadi orang kau benci nanti menjadi orang yang Anda cintai. Ini bagian daripada at-tawassut. Larangan daripada sikap ghulu. Dan Islam adalah dinun wasati. Agama pertengahan dalam segala hal. Dalam masalah akidah, dalam bab iman, tidak seperti kaum Khawarij yang yukafir ashabal kabirah karena jatuh dalam perbuatan dosa besar. Tidak seperti sebaliknya orang-orang Murji'ah yang mengeluarkan amal dari iman sehingga seorang jatuh dalam dosa tidak mengaruhi keimanannya. Maka dua-duanya ini adalah ghulu. Pertengahan adalah iman bagian daripada amal. Seorang muslim jatuh dalam kabirah adalah mukminun bi imani fasikun bi kabiratihi. Dia mukmin dengan imannya tapi dia fasik karena dosa besar yang dikerjakan. Dan ini adalah bagian daripada wasat. Dalam bab qadar tidak seperti gulunya kaum qadariyah. Tidak pula seperti syafaatnya kaum jabriyah. Maka wasat. Baik dalam akidah maupun dalam masalah amal. Dan dobet gulu, patokan, kaidah dalam gulu adalah ta'addi ma amarallahu bihi, yaitu melampaui batas terhadap perintah Allah. Wa tughyan, dan itu adalah merupakan perbuatan melampaui batas yang Allah larang.
dan mempersulit dalam urusan agama, melampaui batas dalam ucapan maupun perbuatan, sawa'un fi madhi syai' au dhammi ala ma yastahiq, baik dalam memuji maupun dalam masalah mencela. Maka tidak boleh gulu dalam memuji maupun mencela. Dan seringkali kenapa dilarang gulu? Seorang ketika suka memuji, ketika tidak cocok sedikit biasanya pandai mencela. Maka gulu dilarang oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan bangga ketika Anda dipuji. Pertama, pujian yang nggak manfaat, tidak mengangkat derajat selama Anda dalam kesalahan. Begitu pula ketika seorang dalam kebenaran, ketika dicela dan kecil hati. Karena selama Anda dalam kebenaran, celaan dia tidak akan bermudarat. Yang penting seorang adalah ala siratal mustaqim. Ayakuna ma Allah. Yang penting dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian daripada wasat, pertengahan. Termasuk dalam masalah al-madah wa dzam. Maka tidak boleh gulu dalam masalah ini. Terkadang seorang gulu kalau sudah senang kepada seorang, akhirnya gulu dalam musuh orang lain. Dan itu peringatkan para ulama. Ungkapan-ungkapan yang dalamnya mengandung gulu, seperti yang disebutkan Syekh Labbat hafizahullah taala. Ungkapan sebagian firqah, man laisa ma'ana fa wadidduna, siapa tidak bersama kami maka dia musuh kami. Itu seperti pemahaman orang-orang Syiah, la wala illa bil bara, tidak ada wala kecuali dengan bara kepada para sahabat. Maka dalam masalah muamalah pun tidak boleh gulu. Termasuk kepada para ulama, kepada ahli ilmu, tidak boleh gulu. Dari masalah madahan maupun zaman tidak boleh gulu. Tidak boleh gulu. Seringkali gulu ini merusak. Termasuk merusak dalam muamalah kita. Termasuk merusak dalam masalah berjalannya dakwah dan seterusnya. Tidak boleh gulu. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis tadi, Nabi menyebutkan bahwasanya gulu ini penyakitnya umat-umat terdahulu. Penyakitnya umat terdahulu. Begitu pula kalau kita lihat pada umat ini, pada manusia, ketika dia jatuh pada penyembahan selain Allah. Contoh, ada orang menyembah seorang yang dianggap sebagai orang yang Masya Allah mulia, memiliki kesolehan yang tinggi. Ketika meninggal dunia disembah. Kenapa terjadi demikian? Sebabnya adalah karena ada sikap gulu berlebihan, lupa dia. Bahwasanya manusia mulia dengan amalnya itu untuk dirinya. Dan kita akan menjadi mulia karena kemuliaan seorang karena amal dan imannya dengan cara meniru amalnya. Bukan dengan cara menyembahnya. Karena penyembahan ibadah itu hak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap hari kita ikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka semua jenis ibadah tidak diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi realitanya terjadi sikap gulu ini sebagaimana pada umat-umat terdahulu sebelum umat Islam. Terjadi pula pada zaman umat ini. Oleh karena itu Nabi memperingatkan. Kenapa? Rasulullah memahami dan beliau memberikan kabar dalam banyak hadis, umat ini akan mengikuti umat-umat terdahulu. Akan mengikuti umat terdahulu. Berarti sebagaimana umat terdahulu jatuh dalam gulu sehingga terjadi penyembahan kepada Nabi, kepada orang-orang soleh, maka umat ini juga tidak mungkin tidak terjadi, bisa terjadi.
Makanya diperingatkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditutup oleh beliau supaya umat ini tidak jatuh sebagaimana jatuhnya umat terdahulu dalam sikap gulu, yaitu peribadatan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti memberikan ibadah kepada batu, kepada pohon, kepada orang mati, ya seterusnya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Manusia berkaitan dengan orang-orang saleh terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah orang-orang yang bersikap berlebihan, sehingga memposisikan di atas posisi yang Allah berikan sebagai orang saleh. Sehingga apa? Ketika meninggal dunia, berdoa kepadanya, minta kebutuhan-kebutuhannya, padahal dia orang telah meninggal dunia. Atau mungkin ada keyakinan orang-orang mati tersebut dianggapnya bisa mendatangkan manfaat atau mudarat. Diyakininya ikut mengatur alam semesta. Diyakininya bisa mengijabahi doa. Maka ini adalah sikap yang masuk dalam kategori berlebihan. Memposisikan orang-orang soleh di atas posisi yang Allah berikan. Seperti yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Allah berfirman menyebutkan dalam surat Nuh dan disebutkan dalam Sahih Bukhari bagaimana sahabat Ibnu Abbas menjelaskan tentang tafsir tersebut. Wa qalu la tadharunna alihatakum. Mereka mengatakan kepada yang lainnya, jangan tinggalkan sesembahan-sembahan kalian itu. Diperingatkan oleh Nabi Nuh alaihissalam, la tadharunna alihatakum. Jangan tinggalkan sesembahan-sembahan kalian itu. Kemudian menyebutkan 5 orang mulia. Wala tadharunna wadda. Jangan tinggalkan wad. Wala suwa'a. Jangan tinggalkan suwa'. Wala yaghutha. Jangan tinggalkan yaghut. Jangan tinggalkan ya'uq. Jangan tinggalkan nasra. Siapa mereka ini? Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, haula qaumun salihun atau rijalun salihun. Mereka itu adalah orang-orang saleh. Mereka soleh. 5 orang tadi. Orang-orang baik. Punya peran di masyarakat. Orang soleh. Soleh itu artinya al-qa'im bi hukukillah wa hukuki ibadillah. Seorang yang soleh itu yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak para hamba Allah. Nah, mereka itu orang-orang soleh. Kata Ibnu Abbas. Ketika mereka meninggal dunia belum disembah. Kemudian mereka mengenang tentang mereka. Kaumnya Nabi mengenang tentang mereka. Akhirnya dibangunlah patung-patung mereka. Tapi belum disembah. Kemudian ganti generasi, wanusial ilmu ubidat. Kemudian ilmu dilupakan. Ajaran Rasul dilupakan. Maka akhirnya disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu larangan dulu. Kenapa? Terkadang seorang itu dia selamat dalam penyembahan kepada selain Allah. Tapi lambat laun ganti generasi, sedikit demi sedikit ilmu hilang, sedikit demi sedikit. Maka lama-lama terjadi penyembahan kepada selain Allah.
Oleh karena itu Allah ketika menyebutkan jalannya setan itu wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Karena setan itu ketika menyesatkan manusia selangkah demi selangkah. Setahap demi setahap. Sabar. Dalam marketing. Menyesatkan manusia. Terkadang kita para da'i pengennya manusia berubah langsung. Kita saja nggak berubah langsung. Bertahap. Dan kita juga butuh tiap hari berusaha untuk baik walaupun belum baik. Tapi artinya setan itu khutuhat. Tahap demi tahap. Maka ini diambil pelajaran. Bahwasanya Nabi tatkala melarang hulu itu banyak rentetannya di belakang. Menutup pintu bahaya yang akan membahayakan manusia. Makanya umat ini juga harus belajar tentang tauhid ini. Belajar tentang akidah. Karena ini penting. Yang akan membentengi diri kita dari hal yang tidak diinginkan. Dan akan menyelamatkan manusia. Sebagian orang mengatakan, wis paham tauhid gak perlu belajar tauhid. Itu kan. Lupa bahwasanya dalam hadis Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah supaya diajarkan pada sesuatu yang tidak diketahui oleh yang lainnya. Ucapan kalimat la ilaha illallah. Dan Nabi Musa, kullu ibadika yaquluna hadza. Semua umat mengucapkan kalimat ini. Kemudian Allah menjelaskan dalam Qudsi, "Lau anas samawati sab'." Apabila langit yang 7 sampai sabit, "Lau anas samawati sab' wa amirahunna ghairi." Dan penghuninya selain aku, kata Allah, dan bumi seisinya ditaruh dalam satu timbangan. Kemudian la ilaha illallah fi kaffatin, timbangan. Niscaya lebih berat kalimat la ilaha illallah. Tapi yang menjadikan kita umat ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi ringan timbangan kita, bukan karena kalimat ini, tapi kita belum bisa menunaikan hakikat daripada kandungan dan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat berat ini. Timbangan si Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pun diingatkan oleh Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ayat ini surat Muhammad. Madaniyah. Setelah Rasul berdakwah selama 13 tahun kepada tauhid di Mekah. Tapi diingatkan oleh Allah. Apalagi kita. Maka butuh diingatkan dengan perkara tauhid. Sebagaimana butuh diingatkan tentang perkara yang lainnya. Perkara akhlak dan yang lainnya. Karena iman yazid wa yanqus. Ilmu juga yazid wa yanqus. Kalau kita jauh-jauh di majelis ilmu, lama-lama bisa lupa. Makanya mahasiswa kita lihat kadang-kadang ketika mau pulang itu habis ujian, Masya Allah hafalannya banyak. Habis libur panjang, balik lagi, ada yang hilang tinggal separuh. Berarti menurun. Makanya ilmu jangan ditinggalkan. Harus ada keberlangsungan. Pulang-pulang bawa kitab itu. Dihafal. Karena apa? Bisa turun. Lama-lama bisa habis. Sampai ada sebagian awalnya belajar Masya Allah. Lama-lama jauh dari ilmu menjadi seperti awam lagi. Naudzubillah min dzalik. Maka perlu muwasalah. Perlu istimrariyah, keberlangsungan. Karena ilmu itu ibarat bangunan yang perlu terus dibangun. Dan saya bangun, tinggalkan runtuh, bangun, tinggalkan runtuh lagi. Iman. Saya kembali lagi kepada kisahnya kaum Nabi Nuh tadi. Maka itu adalah bentuk sikap hulu. Dan ini sikap yang pertama, sikap manusia yang pertama kepada orang-orang soleh, yaitu sikap berlebihan. Sehingga akhirnya
ada penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah cufat, yaitu orang-orang yang merendahkan orang-orang soleh, tidak menghormati mereka, tidak mengenal kemuliaan mereka, tidak menunaikan hak mereka, bahkan mencela mereka. Ingat, para ulama dalam hati-hati mereka ada ayat-ayat Allah, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlu kita berikan haknya. Terjadi sikap jafa seperti sikap sebagian orang yang mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka orang-orang soleh, orang-orang mulia, para sahabat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana melarang sikap gulu berlebihan, juga melarang sikap jafa, mencela. La tasubbu ashabi, jangan mencela para sahabatku. Ini larangan sikap jafa, merendahkan, meremehkan. Apalagi mencela para sahabat ini bahaya. Kenapa? Karena mencela para sahabat itu tidak hanya berkaitan dengan mencela pribadi-pribadi mereka, tapi rentetannya adalah membuat manusia ragu terhadap apa yang mereka riwayatkan, yang mereka bawa. Apa yang mereka bawa? Hadis dan Al-Quran. Al-Quran hadis melalui mereka. Nggak bisa diputus dari Nabi lalu sampai generasi setelahnya. Makanya musuh Islam mencela para sahabat Nabi itu hakikatnya mereka tidak hanya ingin mencela pribadi-pribadi mereka, tapi mereka ingin mencela riwayat yang mereka bawa, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apabila manusia ragu terhadap para sahabat, kredibilitas mereka, kemuliaan mereka, manusia akan ragu dengan apa yang mereka bawa, yang mereka riwayatkan, karena senantiasa berita itu diukur dengan pembawa beritanya. Ketika mereka menggugurkan Al-Quran dan Sunnah, umat Islam akan gugur. Itu yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Sehingga jauh-jauh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai menutup pintu hulu supaya tidak terjadi penyembahan kepada selain Allah, Rasulullah juga menutup pintu jafa, seperti mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu berefek, berdampak pada konsekuensi apa yang mereka riwayatkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah dan Islam itu sendiri. Oleh karena itu akidah Islam, akidah Ahlussunnah, dalam kitab-kitab Ahlussunnah senantiasa dibahas tentang memuliakan para sahabat dalam kitab-kitab akidah. Kemudian yang ketiga adalah sifat wasat, sifat pertengahan. Sikap pertengahan. Sikap pertama, gulu dilarang kepada orang-orang soleh. Sikap gulu berlebihan. Sebagaimana sikap jafa, meremehkan, merendahkan, mencela orang-orang soleh tidak dibolehkan. Maka sikap yang benar adalah wasat, yaitu sikap pertengahan. Sikap pertengahan. Bagaimana wujud sikap pertengahan? Apabila mereka memang orang-orang soleh, mereka memiliki perbuatan-perbuatan mulia, iman kepada Allah, mengimani apa yang wajib diimani, maka sikap pertengahan adalah dengan cara mencontoh mereka dalam mengimani apa yang Allah wajibkan tidak diimani. Karena mereka menjadi soleh karena iman kepada Allah. Mereka menjadi soleh karena mengimani yang wajib diimani. Mereka menjadi soleh karena mereka memurnikan ibadah kepada Allah. Maka akhir umat ini akan menjadi soleh pula dengan cara mengimani yang wajib diimani, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang-orang soleh menjadi mulia karena mereka menunaikan hak Allah dan menunaikan hak para hamba Allah dengan muamalah yang baik kepada para hamba Allah sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka cara kita atau sikap kita kepada orang soleh adalah mencontoh mereka.
dalam amal-amal mereka, ibadah-ibadah mereka yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu sikap pertengahan kepada orang-orang saleh, bukan dengan meyakini mereka tahu perkara gaib, bukan dengan cara berdoa kepada mereka, pada doa itu ibadah yang merupakan hak Allah, tidak meyakini mereka bisa menghidupkan orang mati atau mendatangkan hujan atau menghentikan hujan. Tidak, karena itu merupakan murni hak Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita mengetahui 3 jenis manusia, ada yang gulu berlebihan, dilarang Islam. Ada yang jafa, meremehkan, dilarang oleh Islam. Maka kita harus berada di jalan Islam, yaitu wasat, pertengahan. Tidak gulu sehingga terjadi penyembahan kepada selain Allah. Tidak jafa sehingga tidak menunaikan hak mereka. Tapi wasatun, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Oleh karena itu, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man syahida alla ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah wa ana Isa Abdullah wa Rasuluh." Jadi Nabi Muhammad hamba dan utusannya, Nabi Isa hamba dan utusannya. Nabi itu hamba, rot alal gulat, sanggan kepada orang berlebihan. Hamba, layubat, tidak disembah. Wa Rasulun, sangga pada cufat, yang merendahkan. Makanya berkaitan Nabi Isa, ada yang gulu, kemudian meyakini sebagai Tuhan, menyembahnya. Ada yang jafa, merendahkan seperti kaum Yahud, menuduh Nabi Isa sebagai anak zina. Islam tidak, pertengahan. Hamba Allah dan utusannya, beliau kalimat yang Allah tiupkan ke dalam jiwa Maryam, kun fayakun. Roh yang Allah tiupkan dari jiwa Maryam, kemudian kun, jadilah maka jadi. Yaitu Nabi Isa. Seperti penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Khalaqa min turab, summa qala lakun fayakun. Jangan kemudian kita meyakini, oh Nabi Adam itu Tuhan. Kenapa? Ada keajaiban dalam penciptaannya. Allah ciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Keajaiban. Tidak. Nabi Adam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Abul Bashar. Bapaknya manusia seluruhnya. Tidak jafa, tidak meremehkan. Tapi wasatun, hamba dan utusannya. Diberikan haknya. Kita muliakan. Sebagaimana nabi-nabi yang lainnya kita muliakan. Tidak gulu berlebihan dengan menyembah mereka. Atau kita yakini mereka punya hal-hal yang menjadi kekhususan Allah. Tidak. Mereka adalah para hamba Allah. Mereka kewajibannya ngajak manusia nyembah Allah dan tidak menyembah kepada selain Allah. Enggak ada nabi ngajak manusia ibadah dirinya, baik setelah waktu hidupnya maupun setelah meninggalnya, enggak ada. Enggak ada nabi mengajak manusia menyembah dirinya, mengkultuskan dirinya, enggak ada. Sebagaimana orang yang benar-benar saleh yang hakiki, tidak ada yang mengajak manusia untuk mengkultuskan dirinya. Sembah aku, doa kepadaku setelah meninggal, enggak ada. Karena ibadah doa itu ibadah hanya diberikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa hal mazahir, bentuk yang bagian daripada gambaran sikap berlebihan. Yang pertama adalah memberikan ibadah kepada mereka, kepada orang-orang saleh. Doa, minta diangkat musibahnya. Dan Allah berfirman, walladzina tad'u min dunillah ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbiuka mithlu khabir.
orang-orang yang kalian seru, yang kalian mintai dari selain Allah, mereka tidak memiliki walaupun sekecil kulit kitmir. Korma, ada kulit yang tipis itu yang menyeliputi biji korma dan kitmir. Tidak memiliki. In tad'uhum, jika engkau doa kepada mereka, seru mereka, dan mereka telah meninggal dunia, la yasma'u du'akum, mereka tidak bisa mendengar. Walau sami'u, seandainya toh mereka mendengar, mereka tidak bisa mengijabahi. Wa yaumal qiyamah, di hari kiamat, yakfuruna bisyirk, mereka akan mengingkari perbuatan kalian yang ada penyimpangan, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wala yunabbi'uka mislu khabir, dan tidak ada yang dapat memberitakan dengan sebenar-benarnya seperti Allah Subhanahu wa taala Maha teliti. Maka ini ada yang pertama. Seperti contohnya nyembelih hewan, kemudian kepalanya ditaruh di pinggir kuburan umpama. Ini adalah bentuk berlebihan. Tidak dimakan, ditaruh di situ. Atau menyembelih tidak menyebut nama Allah, menyebut nama fulan dan fulan dan fulan, maka ini tidak boleh. Karena Allah mengingatkan, fasholli li rabbika, salatlah karena Rabbmu, untuk Rabbmu semata. Wanhar, berkorbanlah, sembelihlah karena Rabbmu. Ketika menyebut, sebutlah nama Allah ketika menyembelih. Dan tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk hal yang dibolehkan, dimakan dagingnya. Bukan untuk disuguhkan orang meninggal dunia atau yang lainnya. Kemudian termasuk bagian daripada sikap gulu berlebihan adalah seperti yang terjadi di sebagian negara, tawaf mengelilingi kuburan orang telah meninggal dunia. Padahal tawaf ibadah. Dan Allah hanya bolehkan tawaf adalah di Ka'bah. Falyatawafu bil baitil atiq. Hendaknya mereka tawaf di al baitil atiq, Ka'bah. Maka apabila tawaf diberikan di selain Ka'bah dengan harapan itu ada pahala, atau harapan itu ada kebaikan, atau harapan terhindar dari keburukan, atau dianggapnya itu bagian daripada amal yang mendatangkan pahala, mendekatkan diri kepada Allah, maka itu termasuk bagian daripada sikap berlebihan. Begitu pula termasuk bagian daripada sikap berlebihan adalah yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Bangun. Nabi tatkala menyebutkan perbuatan-perbuatan orang Yahudi dan Nasara, tujuannya apa? Supaya umat beliau tidak melakukan seperti perbuatan mereka. Dan ini bentuk rahmat kasih sayang baginda Nabi kepada umatnya, supaya tidak jatuh dalam perbuatan berlebihan. Sehingga terjadi doa kepada selain Allah, minta kepada selain Allah, dan seterusnya dari sikap yang mengandung unsur berlebihan. Maka Islam pertengahan, sebagaimana tidak boleh berlebihan, tidak boleh jafa, tidak boleh menginjak-injak kuburan. Karena hari dihormati, hayyan wa maitan, tidak boleh injak-injak. Tapi tidak boleh memberikan hak Allah kepada para hamba Allah Subhanahu wa taala semulia apapun orang tadi. Karena memuliakan orang-orang mulia bukan dengan memberikan hak Allah kepadanya, tapi dengan mendoakan mereka, bukan doa kepada mereka. Tidak dengan menyembahnya, tapi dengan cara menjalankan amal-amal baik
yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang diinginkan Islam. Yang akan memberikan manfaat bagi kita. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk bagian daripada sikap ghulu berlebihan adalah yang diperingatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana sahabat Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan kepada Abil Hayyat Al-Asadi, qala li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ala aba'atuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla ada timsalan illa tamastuh illa tamastahu alla tamastuhu afan alla ada timsalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu, agar tidak meninggalkan timsal berhala kecuali engkau hapus, dan tidak pula kuburan yang meninggi di atas yang lainnya, yang menonjol di atas yang lainnya, kecuali engkau ratakan, engkau samakan. Maka ini adalah bentuk kasih sayang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengutus kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan sahabat Ali menugaskan yang lainnya, menunjukkan ini perkara yang dahulu diperhatikan baginda Nabi, tidak lain tujuannya apa? Menyelamatkan akidah manusia supaya tidak terjadi penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya pula baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yujassasal qabru au yubna alaih. Nabi melarang untuk di yujassas wa yubna alaih, dibangun, di apa namanya, dicat, afan, apa yujassas artinya di yubna, dibangun. Yujassas, coba antum cari mana mujassas apa? Di ijing apa di apa? Coba nanti dicek. Ini bagian daripada dilarang baginda Nabi. Kenapa dilarang untuk dibangun di atasnya? Nanti akan menonjol kepada yang lainnya. Nanti orang melihat, ini berarti ada kelebihan. Nanti akhirnya lama-lama memberikan pengkultusan dan yang lainnya. Kemudian di antara hal yang dilarang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menjauhi, yang dilarang oleh beliau adalah berkaitan hal-hal yang dapat mengarah kepada peribadatan kepada selain Allah, termasuk menjadikannya sebagai perantara, doa pakai perantara selain Allah, langsung doa itu. Allah tidak membatasi antara hamba dengan dirinya. Makanya antum perhatikan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim, setiap ada pertanyaan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mesti kul katakan Muhammad. Yas'alunaka 'anir ruh, kul ruh min amri rabbi. Yas'alunaka 'anil ma'id, kul huwa adza. Yas'aluka 'anillah, kul ya mawaqitu linnas wal hajj. Terus mesti kul. Tapi kalau terkait dengan doa enggak pakai. Wa idza sa'alaka ibadi anni, ada kulnya? Enggak, langsung fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepada tentang aku, jawablah Muhammad, enggak pakai. Tapi apa? Langsung Allah menjawab, sesungguhnya aku adalah dekat. Menunjukkan apa? Berkaitan masalah doa, berkaitan dengan ibadah, tidak perlu perantara. Tapi doanya seorang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika minta kepada Allah, jika minta pertolongan kepada, menunjukkan apa? Langsung.
Dan Allah Maha Sami, Maha mendengar. Dan itu al-bagian daripada tauhid, pengikhlasan seorang hamba kepada Allah dalam masalah doa. Karena doa wal ibadah, doa itu ibadah. Sebagaimana salat karena Allah, maka begitu pula dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian termasuk bagian daripada sikap berlebihan adalah yang diingatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillah faqad asyrak au kafar. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat menyekutukan Allah atau berbuat kufur. Al-halif bi ghairillah ini artinya masuknya dalam, kalau diperinci maksudnya adalah pada syirik kecil. Tapi dinamakan oleh bagian syirik. Maksudnya apa? Belum mengingatkan kita hati-hati. Tapi sumpah, kalau harus sumpah dengan siapa? Dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan nama Allah. Kemudian bagian daripada sikap berlebihan adalah yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan perbuatan para sahabat ketika mereka bertabarruk dengan pohon atau dengan yang lainnya. Maka para sahabat, nahnu hudatsau adin bi kufrin, kami baru masuk Islam. Dan kami melihat orang-orang musyrikin punya sidrah, pohon. Mereka menggantung pedang-pedang mereka di situ. Biar sakti, biar kalau pakai perang menangan, begitu ya. Maka famaran bi sidrah, kami melewati sidrah. Maka kami katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ija'al lana data anwat kama lahum datu anwat. Jadikan untuk kami datu anwat, pohon. Sebagaimana mereka juga punya. Maksudnya apa? Bertabarruk dengan pohon tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam heran terhadap ucapan mereka. Maka beliau bersabda, Allahu Akbar, kaget beliau. Takjub dengan ucapan para sahabat. Kenapa? Memang mereka kan baru masuk Islam. Ini faedah agung orang kalau memiliki kebiasaan-kebiasaan lama, kemudian dia pindah, hijrah, itu bisa jadi kebiasaan-kebiasaan lama masih tersisa. Seperti dilakukan para sahabat yang baru masuk Islam. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, inna hasanan kama qala Banu Israel. Ini adalah jalan-jalan, ucapan, perbuatan dilakukan Bani Israel kepada Nabi Musa, ija'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Ija'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan untuk kami ilahan sebagaimana mereka punya ilah-ilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan perbuatan orang yang minta tabarruk dengan pohon seperti perbuatan Bani Israel ketika minta kepada Nabi Musa Tuhan, ilahan, ma'budan, sembahan. Sebagaimana Bani Israel punya ma'bud, sembahan. Maka ini peringatan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tidak meniru cara umat-umat terdahulu berkaitan dengan gulu berlebihan kepada manusia, termasuk kepada orang-orang soleh, bahkan termasuk kepada para nabi dan para rasul. Tapi pertengahan, sesuai dengan syahadat kita, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, hamba dan utusannya. Hamba dan utusannya. Hamba berarti tidak boleh disembah, rasul berarti tidak boleh direndahkan, tapi dimuliakan, diposisikan sebagaimana posisi yang sebenarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa istiqamah di atas jalannya, hidup di atas Islam dan sunnah, dan Allah memfatkan di atas Islam dan sunnah. Dan mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semua dan berikan taufik untuk bisa beramal saleh lebih baik dan lebih maksimal, dan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada, tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanallah hamdaka la ilaha illa anta
Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.